MEF 2020-2024 penuh dengan kejutan dalam hal pengadaan mesin perang, dan perkembangan demikian tidak dapat dilepaskan dari fakta dengan ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai orang nomor 1 di Medan Merdeka Barat. Sejumlah rencana akuisisi sistem senjata yang sebelumnya telah disusun mengalami perubahan. Beberapa OEM asal Eropa dan Amerika Serikat yang sebelumnya berada di bawah tiba-tiba terlempar ke posisi atas, sedangkan sejumlah pabrikan pembuat peralatan pertahanan yang sebelumnya berada di atas terjerembab ke bawah. Namun ada pula produsen senjata yang dapat mempertahankan posisi di pasar Indonesia dan tidak bernasib buruk walaupun terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Pertahanan. Perubahan rencana akuisisi diikuti juga dengan revisi besaran pinjaman luar negeri atau PLN untuk periode 2020-2024. Setelah beberapa kali mengalami revisi, disepakati bahwa kuota PLN bagi Kementerian Pertahanan senilai 34,4 miliar US dollar. Negara yang paling diuntungkan dengan nilai PLN tersebut adalah Prancis yang diperkirakan akan menanggung cuan sekitar 12 miliar US dollar dari belanja mesin perang Indonesia. Sebagian besar cuan yang dinikmati oleh negeri yang dahulu banyak mempunyai koloni di Afrika berasal dari peralatan pertahanan yang terkait dengan matra udara. TNI Angkatan Udara memang mendapatkan jatah PLN yang besar oleh Kementerian Pertahanan, yakni sebesar 18 miliar US dollar. Alih-alih mendatangkan F-16 Viper, Kementerian Pertahanan mengimpor 42 Rafale, di mana 24 unit diantaranya kini dalam proses manufaktur di fasilitas produksi milik Dassault Aviation. Daripada membeli pesawat pancargas buatan Lockheed Martin, kementerian yang pernah dipimpin oleh Juanda Kartawijaya malah berencana menyuplai jet tempur keluaran Boeing Defense and Space and Security. Sementara status pembelian Rafale sudah pasti, nasib akuisisi F-15IX masih menantikan penerbitan penetapan sumber pembiayaan atau PSP oleh orang nomor 1 di lapangan banteng. Sangat disayangkan pujian untuk pengadaan pesawat tempur maju dan canggih seperti Rafale dan F-15IX harus diikuti pula dengan kritik terhadap rencana mengimpor jet tempur bekas. Pengadaan pesawat pancargas bekas sebenarnya bukan hal baru di masa MEF 2010-2024 karena Indonesia mendatangkan 24 F-16CD Block 25 dalam program Access Defense Article atau EDA di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk tidak membeli peralatan perang bekas tidak dapat dipenuhi ketika Kementerian Pertahanan di MEF tahap ketiga berencana menjadi pengguna Miras 2005. Kementerian Pertahanan pada Juni 2023 telah mengumumkan kontrak pengadaan 12 Miras 2005 dari Qatar senilai 733 juta euro atau sekitar 770 juta US dollar. Pembelian pesawat pancargas bekas itu dilakukan oleh Medan Merdeka Barat dan Excalibur International, sebuah firma asal Ceko. Indonesia tidak langsung melaksanakan kontrak akuisisi dengan pemerintah Qatar sebagai pemilik pesawat buatan Prancis. Meskipun nilai kontrak adalah 733 juta euro, namun mengacu pada PSP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada September 2022, besaran PLN yang disetujui adalah 734,5 juta US dollar. Alasan resmi yang dikemukakan oleh Kementerian Pertahanan terkait pembelian pesawat tempur bekas karya anak bangsa Prancis itu adalah sebagai pesawat transisi sekaligus mengisi gap sebelum pesanan Rafale diserahkan oleh Dassault Aviation. Alasan demikian tentu saja dapat diperdebatkan karena perbedaan generasi teknologi pesawat tempur membuat Miras 2005 dan Rafale tidak kompatibel. Teknologi yang diadopsi oleh Miras 2005 tentu saja berbeda dengan teknologi yang dipakai oleh Rafale. Di antara kesamaan Miras 2005 dan Rafale adalah keduanya buatan Dassault Aviation dan menggunakan engine dari pabrik yang sama, yaitu Snecma, yang kini telah bersalin nama menjadi Safran Aircraft Engines.
menandatangani kontrak pengadaan mesin perang merupakan suatu pencapaian bagi Kementerian Pertahanan maupun bagi penjual dan atau produsen sistem senjata tersebut. Akan tetapi masih perlu jalan panjang sebelum sebuah kontrak memasuki tahap efektif. Sebuah program akuisisi dapat dipastikan berjalan apabila kontrak telah enter into force yang ditandai dengan pembayaran uang muka dari pemerintah Indonesia ke OEM atau penjual. Untuk mencapai tahap efektif dibutuhkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait tentang pembiayaan program itu. Tahapan penting rencana membeli pesawat pancargas bekas Qatar adalah terkait dengan pembiayaan. Walaupun mengadopsi skema PLN, akan tetapi tingkat kerumitan pembiayaan Miras 2005 tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh skema jual beli yang juga agak rumit. Seperti telah disebutkan, Jakarta mengakuisisi jet tempur yang menggunakan radar Thompson CSF-RDY lewat sebuah syarikat asal Eropa Tengah, sedangkan perusahaan itu membeli Miras 2005 dari Qatar. Skema yang agak rumit rupanya turut mempengaruhi pembiayaan program yang hendak menjadikan Indonesia sebagai operator pesawat tempur yang juga dipakai oleh Republic of China Air Force. Rencana mengimpor 12 Miras 2005 menerapkan skema yang berbeda dengan akuisisi 24 F-16CD Block 25 pada MEF 2010-2014. Pembelian pesawat tempur bekas US Air National Guard mengadopsi skema hibrid yang menggabungkan Foreign Military Sales atau FMS dan Direct Commercial Sales atau DCS. Semua proses pembelian merupakan kontrak yang melibatkan Pentagon dan Medan Merdeka Barat dan tidak menggunakan perseroan partikelir sebagai perantara. Sedangkan dalam rencana mendatangkan 12 Miras 2005 tidak mengadopsi skema government to government. Jakarta akan membayar uang muka program Miras 2005 kepada Excalibur International, di mana rata-rata besaran uang muka yang akan dibayarkan adalah 7,5% dari nilai keseluruhan program. Sebuah lembaga finansial asal negeri mode di benua biru nampaknya akan menjadi lender bagi program itu. Sedangkan urusan mendapatkan jet tempur yang ditenagai oleh Snecma M53 engine tersebut merupakan tanggung jawab firma asal negeri kelahiran Vaclav Havel. Sejumlah sumber yang mengetahui rencana urusan transfer Miras 2005 menyatakan bahwa terjadi permasalahan pada domain yang bukan merupakan tanggung jawab Indonesia. Dengan kata lain, terdapat urusan yang harus diselesaikan antara Excalibur International dan Qatar. Selama ihwal terkait finansial belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, Indonesia tidak akan mendapatkan pesawat pancargas yang mengadopsi kursi pelontar lisensi Martin Baker, yakni SEM-MB Mk-10. Jakarta pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena Indonesia tidak melakukan kontrak pembelian langsung dengan Qatar. Apakah Indonesia akan tercatat dalam sejarah sebagai pemakai Miras 2005? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan ditentukan oleh apa yang terjadi dalam relasi bisnis antara sebuah perusahaan di Eropa Tengah dan penguasa di Doha. Apakah kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan sehingga Qatar bisa melakukan transfer pesawat pancargas karya anak bangsa Prancis ke perusahaan di Ceko? Bila Indonesia tetap bersikeras hendak mengimpor Miras 2005, cara lain yang dapat ditempuh adalah membatalkan kontrak dengan Excalibur International dan melakukan kontrak langsung dengan negeri pemilik TV Al Jazeera.